Puji nama Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Malam hari ini kita akan beribadah rumah tangga, ibadah Tabanan. Mari siapkan hati kita, hidup kita untuk mau menikmati hadirat Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau beri bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan walaupun hanya secara online, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah terbatas ruang dan waktu. Engkau Tuhan yang akan memenuhi setiap masing-masing setiap kami, umat-umat-Mu dimanapun berada ya Bapa di surga. Berkati hamba-Mu yang memimpin pujian, bahkan pemain musik, sound system atau apapun itu Tuhan, kami percaya bahkan pemberita kebenaran firman-Mu semua akan diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap menikmati hadirat-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Malam hari ini, hari-hari dan sepanjang hari ini sedang kita lalui, walaupun begitu banyak hal yang membuat kita takut, tetapi percaya bahwa bersama dengan Yesus kita akan lakukan perkara yang besar, karena Yesuslah kekuatan kita. Kita akan pujian ini, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus sembuhkan semua luka hatiku, bersama Dia hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus sembuhkan semua luka hatiku, bersama Dia hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan di hidupku, bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja, Dia Raja segala raja.
Puji nama Tuhan. Percaya bahwa kekuatan Tuhan tidak akan pernah berubah bagi setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah banyak memuji, memuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Dan kuasa Allah tidak akan pernah berubah bagi setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Kita angkat pujian sekali lagi. Biarlah pujian ini tidak hanya kita tahu, tetapi kita renungkan setiap kata demi kata. Haleluya Yesus. Glory bagi namamu Tuhan. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu Tuhan, kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
kehidupan kami Bapa. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, dan Engkaulah tempat persembunyian kami Tuhan. Terimalah setiap kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagimu Yesus. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Bapa di surga, Engkaulah menara perlindungan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau baik bagi setiap kehidupan kami. Tibalah saatnya Tuhan, kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Siapkan setiap hati kami Tuhan untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarkan setiap tanah hati kami menjadi tanah-tanah hati yang subur. Biarlah itu Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan bagi setiap kami, itu boleh masuk dan tertanam dan berakar yang kuat, menghasilkan buah roh kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, khusus hamba-Mu secara pribadi, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah setiap bahan pokok-pokok khotbah yang telah dipersiapkan, biarlah itu Tuhan Kau pakai bibir mulut hamba-Mu, pakai dengan urapan otoritas Allah, terus menyertai kehidupannya secara pribadi, bisa memberkati setiap kami masing-masing yang ada. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini setelah kita diberkati lewat pujian pada malam hari ini. Mari kita sama-sama belajar buka Alkitab kita dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Saya akan baca bagi kita semua. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya memberikan tema tetap bertahan, ya, tetap bertahan. Dalam kondisi yang sedang kita hadapi di akhir-akhir ini, firman Tuhan datang dalam hidup kita untuk kita tetap bertahan, ya, bertahan dalam pencobaan. Seorang pejuang atau seorang pelari dikatakan dia seorang pemenang apabila dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut sampai pada tujuannya, tidak meninggalkan begitu saja, tetapi benar-benar bertahan dari awal sampai akhir menyelesaikan pertandingan tersebut. Baru dikatakan dia adalah seorang pemenang. Dan pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana kehidupan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Kita harus, ya, tetap bertahan, tetap bertahan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Seseorang tidak bisa menceritakan pengalamannya kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya, apabila dia belum mengalaminya sendiri. Tetapi apabila kita sudah melewati suatu proses, apabila kita sudah mengalaminya sendiri, bahkan juga sudah memenangkan pertandingan, kita bisa menceritakan kepada orang lain. Ya, ada pengalaman-pengalaman yang harus kita alami sebelum kita menjadi berkat bagi orang lain. Terlebih dahulu,
pengalaman itu sendiri kita alami, ya. Supaya kita bisa berkata kepada rekan-rekan kita, aku tahu sebab ku alami, ya. Aku tahu. Kita bisa menguatkan orang lain apabila kita sudah mengalaminya sendiri. Kita tidak bisa menceritakan kepada orang lain apabila kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita nggak bisa mengatakan Tuhan Yesus itu baik sebelum kita mengalami kebaikan Tuhan, sebelum kita mengalami pertolongan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan berkata, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ya. Dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mahkota kehidupan hanya diberikan kepada orang-orang yang bertahan sampai akhir. Seorang pejuang yang bertahan sampai akhir, sampai garis finish, ya. Kukan setia sampai akhir, ya. Kukan setia sampai akhir. Dan saya yakin dan percaya janji-janji itu pun akan digenapi dalam hidup kita pada malam hari ini. Kita melihat di sini adalah ada dua hal yang saya catat di sini yang akan saya bagikan bagi kita pada malam hari ini. Kata pertama adalah bertahan. Bertahan artinya tetap pada tempatnya, pada kedudukannya, tidak mudah menyerah, berteguh hati, berkeras hati. Bahkan seseorang yang bertahan, dia adalah seorang pribadi yang tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah pada keadaan, tetapi dia tetap bertahan. Memperjuangkan imannya di hadapan Tuhan. Memperjuangkan apa yang menjadi tujuannya. Memperjuangkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Yang kedua, kata yang kedua, tetap berdiri teguh. Berdiri teguh artinya jangan biarkan masalah menguasai kita. Jangan biarkan masalah itu menguasai dirimu. Sebab Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan masalah itu menguasai pikiranmu. Jangan biarkan masalah itu menguasai dirimu. Jangan biarkan masalah itu berkata bahwa masalahku lebih besar dari Tuhanku. Tapi pada malam hari ini mengajar kita supaya kita berkata kepada Tuhanku lebih besar dari masalah itu. Jangan engkau mengecilkan Tuhanmu. Tapi mari katakan bahwa Tuhanku lebih besar dari masalahku. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ada beberapa hal yang bisa saya bagikan bagi kita pada malam hari ini. Ada ternyata ketika kita melewati masalah, ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Tidak begitu saja Tuhan melepaskan kita, tidak begitu saja Tuhan membiarkan kita menghadapi masalah itu sendiri. Tidak begitu saja Tuhan itu membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi ada tujuan Tuhan. Hal yang pertama, untuk mengarahkan kita, ya. Orang yang alami ujian dan juga orang yang akan bertahan, ya. Ada maksud Tuhan untuk kita tetap bertahan, ya. Tuhan mengarahkan kita, bertahanlah di dalam ujian itu, ada maksud Tuhan, yaitu mengarahkan kita, mengarahkan hidup kita seperti bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan menuntun langkah mereka. Tuhan mengarahkan mereka seperti apa perjalanan yang harus mereka tempuh. Bukan perjalanan yang singkat, ya. Begitu lama mereka menempuh perjalanan menuju tanah Kanaan, ya. Dan siapa yang bisa sampai pada tanah perjanjian? Hanya mereka yang bertahan, ya. Hanya mereka yang bertahan. Dan hal yang kedua, tujuan Tuhan lewat cobaan yang kita alami selama ini adalah untuk menguji kita, ya. Untuk menguji kita. Di dalam Ayub pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-10 saya akan baca. Di dalam Ayub pasal yang ke-23
Firman Tuhan berkata, Ayub pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-10, firman Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub berkata kepada Tuhan, Tuhan tahu jalan hidupku, dan apabila ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, kehidupan kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan akan terlihat, ya, kualitas iman seseorang akan terlihat ketika dia bertahan, ya. Kualitas iman dan ketahanan seseorang akan terlihat setelah ia berhasil melewati yang namanya proses seperti emas dalam peleburan, ya. Dia bisa dikatakan emas yang murni ketika dia melewati proses peleburan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita melewati proses, ketika kita melewati yang namanya cobaan, ketika kita bertahan, ya, tidak menyerah begitu saja, ya, maka janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Mahkota kehidupan akan dikaruniakan di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, tujuan Tuhan, kenapa kita harus melewati yang namanya masalah, adalah untuk melindungi kita, ya, untuk melindungi kita. Barangkali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kehidupan kita selalu baik-baik saja, tidak ada yang namanya masalah, kita tetap ada di zona nyaman, ya. Kemungkinan besar orang tersebut dengan cepatnya jatuh di dalam dosa, karena kenapa? Kehidupannya tanpa masalah, ya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita pada malam hari ini, ada maksud Tuhan dalam hidup kita untuk melindungi kita. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-20 saya akan baca. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Contohnya adalah Yusuf. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang engkau telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, mereka-reka hal-hal yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan memutarbalikkan semuanya itu menjadi hal-hal yang baik untuk mempersiapkan, ya, keperluan kebutuhanmu, untuk mempersiapkan kelangsungan hidupmu. Ternyata ada maksud Tuhan di balik semuanya itu, di balik penderitaan, di balik cobaan, di balik proses yang dialami oleh Yusuf, di mana dia akan diangkat menjadi penguasa tertinggi di Mesir. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa rahasianya? Karena Yusuf adalah seorang pemuda yang tetap bertahan di dalam ujian. Puji Tuhan. Dan pada malam hari ini kita melihat bahwa orang yang bertahan sampai akhir akan menerima. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Apabila kita sudah bertahan, hal yang pertama, orang yang bertahan sampai akhir tidak menyerah begitu saja. Dia akan menerima janji Allah. Ada banyak janji-janji Allah dalam hidup kita, ya. Mungkin banyak hal yang sudah kita gumulin selama ini, tapi sampai detik ini belum terkabulkan. Tapi percayalah, apabila kita tetap setia, apabila kita tetap bertahan, maka janji itu akan digenapi dalam pribadi kita. Dan hal yang kedua adalah berkat. Apabila kita tetap bertahan, maka kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Dan hal yang ketiga, hal yang kita terima ketika kita tetap bertahan di hadapan Tuhan adalah hidup yang kekal. Tuhan akan mengaruniakan kita hidup yang kekal. Dan hal yang keempat adalah mahkota kehidupan. Sebagai ayat terakhir, mari kita buka dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita.
Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai akhir, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, ini adalah pertandingan kita yang terakhir ya. Ini adalah hadiah ya dari perjuangan iman kita selama ini, yaitu mahkota kehidupan, hidup yang kekal dan tidak hanya sekedar masuk surga, tetapi Tuhan janji Tuhan akan mengaruniakan kepada kita semua mahkota kehidupan bagi mereka yang tetap setia dan bertahan di hadapan Tuhan. Menjadi kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, jangan menyesali apa yang sedang Anda alami saat ini, tetapi bersukacitalah sebab orang-orang yang tetap bertahan dan bersukacita, ada berkat tersembunyi di balik semua penderitaan yang sedang ia alami. Hanya dengan mata iman, maka Anda akan melihat kemuliaan di balik penderitaan. Puji Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian Ku Kan Setia. Ku kan setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku kan setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Inilah yang menjadi pengakuan iman percaya kami kepadamu Bapa. Kami mau tetap setia dalam kami mengiring dan melayani Engkau sampai akhir hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, pewaris-pewaris kerajaan sorga pada malam hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPD Tabanan yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Bahkan siapapun mereka tanpa terkecuali, kami percaya keberkatan-Mu atas kami ya Tuhan. Engkau menilik setiap keberadaan jemaat-jemaat-Mu, apa menjadi pergumulan kerinduan jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, Engkau jawaban bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dan pada malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan terima berkat sukacita damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Kami akan terima berkat Abraham, Isa dan Yakub, itu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.